Ini. Nah, ini udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala ya Pak Lili Oke, ya? mulai aja nggak apa-apa, direkam dulu aja. Oke, direkam dulu, Oke. kita langsung mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la khola wa la quwata illah. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Ibu pengurus Forum Tutor, DPP FTPKN, DPD FTPKN, juga DPC FTPKN seluruh Indonesia. Juga yang terhormat narasumber kita yang sudah siap pada malam hari ini, Mas Ayub dan juga Kang Zaki, dan juga Ketua Umum kita DPP FTPKN yang sudah stay tune di depan laptop ya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai ya. Eh, di agenda bukan ngobras ya, tapi ini agendanya adalah terkait dengan Vkomtara reguler ya yang ke-31 DPP FTPKN, Dewan Pengurus Pusat Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional. Selamat malam juga kami sapa para tutor pendidikan kesetaraan seluruh Indonesia, baik dari unsur SKB, dari PKBM, dari pondok pesantren, dan juga dari kelompok-kelompok belajar, baik yang di dalam maupun di luar negeri, ya, yang saat ini sedang memantau dan juga ikut kegiatan kita dengan agenda utama terkait dengan sosialisasi aplikasi webinar Guru PAUD dan Dikmas gitu. Nanti mohon diingatkan kalau saya salah ya Mas Ayub ya dan Kang Yaki ya gitu. Jadi Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa ini agenda kita agenda tunggal terkait dengan sosialisasi aplikasi webinar Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, di mana dua narasumber kita nanti Mas Ayub dan juga Kang Zaki akan menampilkan berbagai aplikasi yang nantinya siap untuk webinar kita. Namun sebelumnya izinkan saya selaku moderator yang memandu acara ini untuk membacakan susunan acara singkat. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan singkat dari Ketua Umum DPP FTPKN, kemudian nanti yang ketiga acara inti yaitu paparan materi sosialisasi aplikasi webinar Direktorat Guru PAUD Dikmas oleh dua narasumber utama kita. Kemudian yang keempat nanti adalah tanya jawab, diskusi begitu, dan terakhir penutup. Oke Bapak Ibu, mari acara bincang-bincang malam hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang umat Islam dan yang non-Muslim dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kita aturkan kepada Ketua Umum kita, Ketua Umum DPP FTPKN kepada Mas Lilik Subarjanto untuk memberikan pengantar singkat terkait dengan kegiatan sosialisasi aplikasi webinar Direktorat Guru PAUD Dikmas. Monggo kepada Pak Lili waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber kita, Kang Zaki, Mas Ayu dari Direktorat Guru PAUD dan Nikmas, alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, FTPKN, dan seluruh pegiat pendidikan kesetaraan, baik dari PKBM, Ponpes, eh, ataupun dari SKB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah bersyukur malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi aplikasi webinar. Nah, kenapa ini kita pandang penting? Karena nanti akan ada kegiatan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Mas. Nah, dan ini akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kemendikbud. Jadi kita perlu memahami aturan main dalam mendapatkan sertifikat. Jadi nggak main-main nih, nanti akan dijelaskan oleh narasumber itu bagaimana prosesnya. Lalu nanti bisa ditanyakan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, nanti tanyakan dengan narasumbernya. Jadi pada saat pelaksanaan itu ada
ada 4 atau 5 kali ya, 5 kali webinar itu bisa mendapatkan sertifikat yang diinginkan. Dan yang pasti sertifikat ini eh, legalnya tinggi sekali ya, karena ini tingkat nasional, jadi langsung dari Kemdikbud yang mengeluarkan. Jadi apalagi kita sekarang masa-masa akreditasi ya, reakreditasi untuk PKBM. Itu pasti sertifikat itu sangat diperlukan. Ya, satu lagi informasi, segera daftar untuk kegiatan Munaslup kita tanggal 15, 16, 17 September. Ya, segera daftar karena kuotanya terbatas. Ini makin mendekati hari H, makin banyak yang daftar. Jadi segera hubungi, boleh japri ke teman-teman DPP ataupun panitia lokal. Terima kasih, itu aja. Semangat semuanya, tutor seluruh Indonesia. Kita bangkitkan semangat kita untuk memperkokoh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padan tegas, demikian sambutan dari Ketua Umum kita, Bapak Lilis Baryanto. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, eh, yang terlambat untuk masuk atau mungkin tidak sempat mengikuti acara kita secara lengkap, nanti bisa simak di channel TV Tara, DPP DPKN, Bapak Ibu semua ya, atau juga di channel YouTube DPP DPKN. Ya. Selanjutnya narasumber utama kita yaitu Mas Ayub dan juga Kang Jaki nanti akan berbagi waktu, berbagi materi begitu ya. Acaranya santai saja Bapak Ibu. Namun sebelum acara dimulai, sebelum narasumber menyampaikan paparan, saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, Bapak semua, acara ini santai saja ya. Eh, Jangan tinggalkan komputer Anda, jangan tinggalkan laptop Anda. Stay tune di depan laptop, siapkan kopinya, siapkan camilannya supaya Anda tidak sedetik pun nanti meninggalkan layar Anda karena materinya akan disampaikan dengan luar biasa begitu. Ya, nanti kalau Anda lewat, Anda akan sesuatu kehilangan gitu ya. Jadi ini sangat bermakna sekali bagi kita semua. Silakan stay tune. Siap Kang Zaki dan Mas Ayub ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, eh, waktu yang tepat kita persilahkan kepada Mas Ayub duluan ya, Mas Ayub, kemudian nanti Mas Jaki, atau silakan nanti saling berbagi begitu ya. Monggo waktu dan tempat kita persilahkan kepada Mas Ayub dan Kang Jaki untuk menyampaikan paparannya, dan Bapak Ibu semua silakan fokus di layar kita. Monggo kepada Bapak narasumber kita, Mas narasumber kita yang ganteng-ganteng ini, Mas Ayub dan Kang Jaki. Luar biasa. Silakan, monggo. Oke, baik. Makasih banyak Pak Sudi Jarto. Ini mungkin teman-teman masih pada di jalan ya, karena Ya, Mas Aib tadi masih pulang nyolek ke kerja. saya. Iya, eh, Mas Aib nanya ke saya, Kang, ini baru 25 atau pada kemana nih? Teman-teman tutor sebenarnya ada di awan-awan, prinsipnya itu Mas Aib. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lili yang tadi sudah membuka, Pak Sudijarto sudah memperkenalkan. Kami berdua ini sebenarnya ada PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Direktorat Guru Paudikmas. Kalau materi sekarang, Mas Lili selaku Mas Ketum itu udah sama Bu Nastati ya, yang lagi masih di Jawa Timur juga. Awalnya nanya-nanya, Kang Zaki bisa nggak? Sebenarnya udah saya delegasikan ke Mas Ayu, tapi tak sayang, tak kenal untuk teman-teman. Alhamdulillah Pak Sudijarto ini ada beberapa kawan-kawan kita juga yang pernah menjadi moderator atau narasumber di Direktorat Guru Paudikmas. Ada Teh Elan dari Ya, Bandung, ada juga Miss Yorsi yang pernah jadi akrab. Nanti mungkin Mas Aib akan paparkan. Boleh ditayangkan Mas Aib paparannya. Ini kita paket berdua ya, Pak Sudijarto, ya, ya, terkait aplikasi IKM dari Direktorat Guru Paudikmas. Insya Allah informasi dari Mas Ayub itu minggu depan tanggal 12 hari Selasa. Kalau Bapak Ibu tahu program rutin kita setiap bulan itu ada webinar Selasa Seru. ya. Nanti kita mungkin uji coba, boleh saya tayangin dulu kayak sambil Mas Ayub ngedit-ngedit. Karena kita karena tadi Mas Lili menyampaikan ini juga ada salah satu orang dari Sulsel, ada Daeng kita, Daeng Ruli, makasih banyak yang sudah setia
termasuk Pak Sudiarto, teman-teman sudah setia ikut Ya, Kobras ya. sama webinar selalu dengan forum-forum Webinar tutor selalu, Bang. untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, sama mengetahui apapun yang terkini, informasi terkini dari Kemendikbud ya. Ini saya Zaki dan Mas Ayub. Dalam IKM, teman-teman, Bapak Ibu semua, tutor hebat, dukungan IKM ini ada 6. Pertama PMM, saya yakin teman-teman tutor semua sudah punya akses ke PMM ya. Bila mana belum punya, kontak kepada Kapten Belajar ID ya, atau di belajar.id, di situ ada help desk-nya, dan beberapa ada yang japri ke saya, seperti Mbak Kinan, Bunda Stati, semua mayoritas teman-teman sudah japri. Prinsipnya kami dari pusat tidak bisa meriset password Sudiarto. Itu adanya di Kapten Belajar ID. Sedangkan help desk, izin Bu, sambil ngezoom, Bu Direktur tadi manggil saya Pak Sudiarto. Ya, ini lagi di kampungnya Teh Yani, kita lagi di Bukit Tinggi, lagi ada supervisi. Ya, nah terkait help desk, Bapak Ibu teman-teman semua, help desk terkait IKM itu nanti mungkin saya kirim ke Pak Sudiarto ya, nomor teleponnya. Sebenarnya ke Bunda Astati ada, itu jam kerja. Jadi dalam membantu IKM itu ada help desk di bawah Dijen Paudasmen. Mitra pembangunan, nah ini andaikan ada mitra pembangunan komunitas-komunitas dari tutor maupun dari pendidik lainnya, itu bisa bergabung juga. Terus dukungan lainnya dari Pemda dan Dinas. Nah, saya tahu ada beberapa kawan-kawan di sini yang sudah menjadi narasumber berbagai praktek baik, seperti halnya Abah Jalal, saya tahu Abah Jalal. Terus Bunda Astati juga NSBPB dari Jatim, Abah Jalal dari Jabar. Nah, yang kita bahas adalah webinar. Seluruh 6 komponen ini untuk komunitas belajar antar sekolah, antar PTK, antar murid juga. Untuk tujuan akhirnya quality leadership, quality teaching, quality learning menjadi P5 ya, profil pelajar Pancasila. Ya, untuk webinar IKM, sebenarnya rumahnya webinar Guru Paudikmas itu adalah webinar IKM. Jadi semua GTK, guru dan kepala satuan pendidikan, dapat mengetahui pemahaman kurikulum merdeka. Dan itu nanti mungkin Mas saya akan mention terkait yang tanggal 12 itu webinarnya, nanti narasumbernya itu Pak siapa? Pak Fauzi sama Pak Ray. Nah, Pak Ray dari SKB Pekalongan ya, Pak Sudiarto ya, Pak Ray itu kalau nggak salah, Pak Fauzi dari Pekalongan atau dari Kalau Tegal? Rian Jepara. Oh, Jepara ya. Jepara. Kemarin Jepara juga ada yang jadi narasumber kita ya. Siapa ya? Ibu-ibu tuh. Nanti ada di flyer. Nanti Mas Aib lah. Ya. Untuk mengikuti webinar secara mandiri maupun komunitas belajar. Nah, teman-teman, komunitas belajar itu ada Kombel-Kombel. Nah, salah satunya setahu saya ada beberapa KKT juga, kelompok kerja tutor kan masuk di Kombel ya, Pak Sudiarto. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya topik webinar. Wajibkah untuk dibutuhkan para PTK terkait IKM? PTK mendapatkan informasi keberadaan webinar IKM dan proses belajar saat menyaksikan webinar. Nah, di antara di sini mungkin di antara 28 tadi Pak Sudiarto sampaikan ada yang mungkin sambil kerja gitu kan, sambil tadarusan malam-malam. Ini malam Jumat lagi kan, biasanya kalau Mas Ayub tuh biasanya tadarusan tuh, ataupun mungkin lagi ngajar juga ya, tutor-tutor di gunung atau ini. Nah, bisa menyaksikan dari TV Tara juga, alhamdulillah. Nah, sebagian guru setelah mengikuti webinar, namun presentasinya masih kecil, lebih rendah dibandingkan kepala sekolah. Meskipun masih ada guru atau kepala sekolah yang belum pernah sama sekali mengikuti seri webinar. Topik webinar yang ditonton juga relatif baru hanya kepada kepala sekolah atau guru. Nah, kami mohon mungkin di sini kan ini udah Vkomtara episode 31 ya Pak Sudiarto ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya semua ada di TV Tara. Ini harus bikin analisisnya juga. Mana sih yang menarik? Apakah gara-gara dua narasumber ganteng kayak sekarang gitu kan yang pakai baju Merdeka Belajar, atau ada model Pak Sudiarto atau Mas Haris atau Mas Lili, ataupun misalnya ada goodie bag gitu kan dari Shopee. Mohon maaf ya, saya itu kan setahu saya ada dari Shopee, ada dari jamu-jamunya Forum Tara ya kan, ada jamu. Ya, pokja jamu gitu kan. Kalau Mas Saib tuh masih belum mudeng kayak gini-gini, tapi belum mudeng. Kayaknya kita harus dibuat. Pak jamu. Ya,
izin saya sambil bawa. Ya, Kedengeran suara saya? dengar Mas, jelas, jelas. Saya soalnya kedengeran banget suaranya bocor. Suara saya kan emang agak besar ya. Sama kayak badannya Pak Sudiarto. Bagian Mas Ayub yang keluar. Oke, jadi Maka jadi orang besar itu. alhamdulillah sudah besar. Mau jadi orang orang berguna Orang aja besar. untuk bangsa dan negara. Oke, Amin. sebagian kepala sekolah menonton webinar setelah dapat arahan dari dinas, dari pengawas, sama teman-teman tutor juga. Belum ada merasa panggilan jiwa, gitu ya, Hmm. Pak Sudarto. Apa sih yang kita butuhkan di Vikomtara atau di webinar-webinar teman-teman tutor, teman-teman pamong belajar, penilik, guru, kepala sekolah? Apa sih yang dibutuhkan? Disitulah dibutuhkan ada rumahnya. Disitulah kita kontak helpdesk ataupun di sini misalnya Arahan. sudah masuk WA group ya, teman-teman teman-teman yang sudah pernah ikut Vikomtara atau apa dulu tuh namanya VTP ya kalau nggak salah, VTP Ya, VTP, Premium gitu kan. Vikomtara Premium. Ya, Ya, nah terus yang belum ini. lagi karena sekarang mungkin sudah mulai endemi, webinar ada beberapa yang agak ditinggalkan gitu kan. Belum lagi infrastruktur terkait mungkin pulsa karena dari Pak Sudiarto belum dikasih dan lain-lain. Nah, pemahaman terkait PMM ini butuh. Kalau zaman dulu, Bapak Bu, kayak saya tahu ada tutor nasional, tutor ID, ataupun instruktur instruktur nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kalau sekarang kan semuanya belajar dalam suatu forum ini, suatu kombel gitu kan, suatu webinar. Nah, isu permanfaatan webinar itu sebagian besar guru tadi lebih rendah dibandingkan kepala sekolah. Mungkin gara-gara kepala sekolah dulu adalah salah penggerak, seperti halnya Pak Sudiarto sebagai kepala satuan gitu kan, ataupun teman-teman lebih penting buat kepala sekolahnya dulu, guru-gurunya udah ada alasan juga tadi kendala tidak dapat arahan dari dinas atau pengawas ataupun bukan yang diselenggarakan dari Kemendikbud tapi dari komunitas atau lembaga lainnya seperti halnya ini teman-teman forum tutor. Forum tutor FTPKN ini bukan hanya untuk forum tutor tapi kan terbuka untuk semua. Kita tahu ya ini sebenarnya Mas Ayub juga Pak Sudiarto. Kalau pernah gabung sama saya dulu, beberapa teman-teman kan ada dari guru, ada dari pembelajar, dari penilik, ada Ya, dari kepala sekolah. Kita dulu Google Master Trainer ya, dan itu paling ya. rekor kan, ada 2.500 teman-teman yang mungkin ada kabar belum tahu. Nah, disitulah kita berkolaborasi. Permasalahan seri webinar, sebagian guru dan kepala sekolah, belum kita juga webinar seru, kita akan masuk di rumah besarnya webinar BKN. Sebagian guru dan kepala sekolah belum familiar juga dengan adanya komunitas belajar Kombel ataupun cenderung menonton webinar ada adanya instruksi bukan tadi panggilan jiwa atau tidak memahami, tidak memfollow sosmed-sosmednya forum tutor, kurikulum merdeka, tidak pantengin, tidak mantau jadi PMM dan menganggap kalau webinar itu kurang interaktif. Padahal saya tahu di sini saja biasanya kumpulan-kumpulan teman-teman Vikomtara atau teman-teman tutor selalu interaksi ya, nanya apapun belak-belakan tanpa sensor di sini Mas dengan Pak Sudiarto dengan teman-teman. Nah, miskonsepsi kurikulum merdeka, satuan pendidikan masih menganggap akan ada pelatihan dari kurikulum Kemendikbudristek, gitu kan? Pemahamannya, oh kita belum dilatih. Apa itu? Gara-gara Pak Fauzi dulu kita harus daftar kurikulum merdeka, mau Cekap. mandiri belajar, berbagi atau berubah gitu kan? Apa lagi? Belum lagi sekarang alhamdulillah kan ada Abah Jalal, ada Bu Astati, beberapa kawan-kawan yang sudah jadi NSBPB termasuk di sini. Kalau seandainya Miss Yorsi sudah bergabung juga ya. Nah, itu ada narasumber berbagai praktik baik. Tapi narasumber berbagai praktik baik juga tahunya materi hanya satu atau fokusnya kepada praktek baik yang sudah diterapkan. Jangan Abah Jalal misalnya yang membahasnya tentang kepemimpinan pembelajaran menganggap orang lain tahu semua. Padahal Abah Jalal sebenarnya atas praktek baiknya Abah Jalal. Nah, Bu Astati juga sama, walaupun mungkin ada tahu kulit-kulitnya sedikit. Sama, Zaki juga sama Mas Ayub di sini sama-sama belajar. Disinilah kita semua melihat ngambil rumah besarnya dari PMM.
daerah mewajibkan IKM terutama tahun 2023 dan membuat SK-nya sendiri. Syarat mendaftar IKM adalah kepala sekolah yang definitif. Pemberhentian semua bantuan untuk daerah tidak bisa meningkat angkat implementasi PMM atau IKM. Seperti yang rapot daerah ya, Pak Sudiarto, orang-orang nanya gitu, terus sanksi bagi Satpam yang tidak melaksanakan IKM. IKM merupakan bentuk digitalisasi pendidikan. Gitu ya. Memang salah satunya digitalisasi, ya kan? Fungsi Permasalahannya, ya. wah kita nggak punya sarana prasarana, kita tidak punya jaringan. Nah, konsep pendidikan Jaringan. masyarakat kan belajar di mana saja, oleh siapa saja, kapan saja. Benar nggak Pak Sudiarto? Kapan Tidak, saja. tidak butuh, Betul. Betul sekali. butuhnya adalah interaksi. Makanya pilihan kategori IKM menentukan prestasi sekolah. Enggak tuh, kan kita mau dilihat akreditasinya apapun, ya kan teman-teman, kawan-kawan, silahkan. Yang Betul. penting mau belajar tidak. Nah, IKM memerlukan BIMTEK berjenjang secara luring dari pusat. Itu zaman dulu menganggap masih zamannya KTSIAP, K13 dan lain-lain gitu kan. Yang tadi saya sampaikan. Ganti kurung menambah beban administrasi. Aturasi. Dokumen berubah, padahal tidak. Terbiasa dengan RPP, namun sekarang RPP bisa jadi modul ajar. Kita kalau nggak salah dulu sama Kang Dadan ya, Pak Sudiarto, Mas Lili, kita Ya, ngebahas betul. RPP satu halaman. Bagaimana Terima kasih. menghyperlink dari PowerPoint. Itu sangat simpel. Yang penting guru mengerti apa sih yang mau diajarkan, itu kata kuncinya. Terus implementasi kurikulum pendidikan secara mandiri, tidak ada buku cetak. Termasuk anak saya sendiri, teman-teman, Bapak Ibu. Anak saya memang lebih enak buku cetak, tapi nggak semua buku cetak bisa dapat dari Dana Bos, ya kan? Atau dari BOP kalau yang di PKBM ya. Nah, ini Ya. kita semua dari PMM, ya monggo dipersilahkan. Kalau mau fotokopi itu di Merdeka lah konsepnya. Belum lagi kurikulum Merdeka tidak dapat diimplementasikan tanpa internet dan satuan pendidikan yang minim infrastruktur, serta butuh ahli yang mendampingi. Alhamdulillah di sini kan ada NSBPB yang tadi saya bilang, ada yang dari guru penggerak, kepala sekolah, pengajar praktek, maupun guru master trainer, dan beberapa kawan-kawan tutor. IKM membutuhkan jaringan yang memadai, sedangkan narasumber berbagai praktek baik yang tadi saya sampaikan, itu bisa Ya. terjun ke lapangan. Monggo, mau dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa, sukarela sepertinya. Seperti Pak Sujarto juga, kalau se-Jogja mau dipanggil, alhamdulillah. Ataupun teman-teman semua, IKM membutuhkan anggaran yang besar, enggak kok. Dinas Pendidikan menyediakan helpdesk. Helpdesk-nya itu tadi helpdesk IKM atau PMM. Saya yakin Kapten Belajar ID inilah, selain NSBPB, tergantung infrastruktur dan sarana prasarana. Nah, kita fokus ke aplikasi webinar IKM nanti yang Mas Ayub akan sampaikan. Dengan adanya rumah besar ini, kita bisa mengidentifikasi sudah berapa banyak tutor yang bergabung, sudah berapa banyak guru TK yang tertarik. Tidak masalah penyelenggaranya dari dinas dari Direktorat PAUD, dari Direktorat PMPK, dari Direktorat Guru Paudikmas, Dijen GTK, Beskap, semuanya di sistem, semuanya terpusatkan Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pengelola webinar IKM, itu ada Mas Amar, dan dashboardnya ini kita bisa melihat antara unit utama dari Beskap, dari Dijen Ordasmen maupun Dijen GTK, dan menjadi bahan laporan kita untuk bahan rujukan. Apakah webinar masih mau dilakukan? Sama seperti halnya Fitontara ini. Apakah Fitontara cukup dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan sekali? Itu butuh reportnya. Sedangkan repository-nya, Bapak Ibu, seluruh video-video terkait IKM ada di PMN dan lamanya kurikulum Merdeka. Saya yakin teman-teman tutor, teman-teman GTK se-Indonesia sudah mengakses ini. Tinggal apakah sudah mengerjakan aksi nyatanya. Dan jangan lupa lihat di YouTube GTK-nya. Ini mungkin yang pengantar dari saya. Selanjutnya silakan nanti Mas Ayub, Mas Yudi ya, sambil saya dengar. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Zaki atas paparan yang luar biasa. Bapak Ibu sudah fokus stay tune di depan komputer masing-masing. Monggo Mas Ayub mungkin bisa menambah dan melengkapi supaya kawan-kawan Bapak Ibu tutor semua di seluruh Indonesia nanti bisa optimal, lebih paham begitu. Monggo Mas Ayub.
Iya, mangga Mas Ayub. Sebentar Mas Ayubnya nyari jaringan dulu. Oh gitu, masih kelihatan jalan ya. Oke. Bapak semua kita siapa kawan-kawan tutor seluruh Indonesia yang saat ini sedang aktif mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini terkait dengan Vkom Tara reguler kita yang ke-31 pada malam hari ini Bapak Ibu ya dengan topik sosialisasi aplikasi webinar Direktorat Guru PAUD Dikmas ya. Khususnya untuk Bapak Ibu semua yang para pejuang-pejuang pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan, ikuti semua rangkaian kegiatan yang sedang digalakkan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dan kita ada sertifikatnya begitu ya. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti juga nanti aplikasinya. Itu sangat berharga bagi kita. Bahkan atau terutama gitu ya bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pamong belajar di SKB karena itu akan menunjang angka kredit untuk Bapak Ibu semua. Monggo, ini nampaknya Mas Ayub sudah siap ini. Sudah siap Mas Ayub ya? Siap Bapak, insya Allah. Oke, siap. Monggo, dilanjut. Silakan waktu diaturkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Ibu Bapak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Lili, yang kami hormati Pak Sudiarto, yang kami hormati juga Ibu dan Bapak semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan semoga malam hari ini kita semua mendapatkan semangat gitu ya untuk belajar walaupun ini sudah jam 8 gitu ya Pak. Tapi luar biasa nih semangatnya walaupun malam hari kayak batiknya juga. Batiknya kelihatan semangat. Kelihatan Ciri khas, warna-warninya. Ciri ciri khas. khas forum tutor se-Indonesia. Wah, mantap. Indonesia banget itu ya Pak. Iya. Dahsyat. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas undangan yang diberikan sehingga kami bisa ada di sini. Tentunya ini merupakan bentuk kepercayaan kepada direktorat. Dalam hal ini nanti kita akan mengadakan webinar untuk kesetaraan. Jadi kami mengucap terima kasih yang terhingga atas undangan ini. Kemudian seperti yang Kang Zaki sampaikan tadi, banyak hal ya yang sudah Kang Zaki sampaikan betapa webinar ini sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa besar untuk kita bisa belajar gitu dimanapun dan kapanpun. Tapi masalahnya kalau webinar ini tidak kita kelola dengan baik, tidak kita atur acaranya dengan baik, tidak kita atur juga proses pendaftarannya, maka akan begitu-begitu saja lewatnya. Apalagi sekarang ini orang sudah mulai kelihatannya agak bosan gitu dengan konsep pembelajaran melalui Zoom, melalui daring seperti ini. Orang cenderung ketika saya tanya ya, ketika Selasa Seru itu kami tanya milih daring apa luring, semuanya cenderung milihnya luring gitu. Luring. Jadi memang perlu ada inovasi. Betul Pak Sudiarto, pinginnya luring. Jadi kita perlu ada inovasi gitu. Gimana caranya supaya Zoom ini tetap diminati gitu, tapi tidak begitu-begitu aja gitu. Tapi harus ada antusiasnya seperti halnya dulu ketika pertama kali Zoom itu mulai ada gitu ya, mulai ada proses pembelajarannya. Nah, saya langsung saja izin share materinya. Oke. Ini udah tadi dari Kang Zaki ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau lihat konten-konten webinar yang sudah diadakan oleh kementerian, jadi kementerian memiliki repositori webinar khusus implementasi kurikulum merdeka. Jadi selama ini saya ingat sekali yang dijelaskan oleh PIC dari portal webinar IKM ini, ada tantangan dari Bu Dirjen pada saat itu, Prof. Nunu,
yang mengatakan karena webinar ini pesertanya cenderung menurun, kemudian yang login pun di webinar itu, di Zoom itu hanya login saja ketika ditanya respon gitu, yang merespon sedikit gitu ya. Nah, tantangan Bu Dirjen pada saat itu gimana caranya Zoom ini tetap ada yang datang, kemudian ada interaksi di situ gitu. Nah, teman-teman BIC dari portal webinar IKM ini akhirnya berpikir gitu ya, bagaimana caranya, lalu muncullah ide untuk mengeluarkan inovasi dengan adanya portal webinar IKM. Lalu selain portal itu, mereka juga melakukan inovasi dengan mengatur alur acara gitu, yang ada di webinar itu sendiri. Sehingga ada kuis, ada pre-test, ada post-test. Nah, alur-alur itu yang kemudian tujuannya adalah untuk menjaga, kalau bahasanya TV sekarang, kebetulan saya pernah 1 tahun di Global TV, itu kita ngomonginnya rating sama share, Pak Sudiarto. Jadi gimana caranya rating itu bisa tinggi, share-nya juga bisa tinggi. Betul, share itu jumlah orang yang menonton pada saat acara itu ditayangkan gitu. Nah, itu yang kemudian dicoba dikelola oleh teman-teman di PIC portal webinar IKM ini. Nah, itu pula yang akan kita terapkan nanti Pak Sudiarto dan Ibu Bapak semuanya ketika di webinar IKM kesetaraan ini. Ini yang akan kita sama-sama terapkan. Nah, malam ini kita akan coba jelaskan supaya nanti Ibu dan Bapak ketika menyosialisasikan tentang webinar IKM ini bisa menjawab, kemudian bisa menjelaskan dengan detail, dan yang mendaftar juga banyak, yang ikuti juga banyak. Harapannya seperti itu. Jadi dari ketua tim kami juga berharap ini kita udah bikin nih webinarnya nih untuk kesetaraan, jangan sampai disia-siakan, diharapkan yang menyaksikan banyak gitu, supaya nanti ketika kita laporan ke Bu Direktur, oh ternyata webinar kita dari tutor kesetaraan juga banyak peminatnya, sehingga akan ada lagi webinar-webinar berikutnya, akan ada lagi narasumber-narasumber berikutnya yang diundang sebagai bentuk penghargaan. Seperti itu harapannya ya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, ini repositorinya. Kita punya YouTube GTK. Jadi di YouTube GTK itu ada berbagai webinar, diantaranya Sapa GTK, termasuk IKM webinar IKM itu sendiri. Kemudian di platform Merdeka Mengajar juga ada informasi tentang webinar IKM. Dan di laman kurikulum Merdeka juga ada seri webinar di situ portal. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau lihat YouTube GTK, itu ada playlistnya webinar series IKM dan PMM. Nah, silahkan itu di situ. Itu temanya semuanya tentang IKM. Kemudian di PMM, di platform Merdeka Mengajar, itu ada video-video inspirasi. Di fitur video inspirasi itu judulnya webinar implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian di laman itu ada seri webinar fiturnya. Tinggal diklik di situ banyak konten-konten yang sudah pernah diproduksi dan kita bisa dengarkan gitu ya, kita bisa tonton. Oke, Ibu dan Bapak, ini adalah panduan dan video pendaftaran webinar IKM. Ini ada videonya. Nah, sambil menunggu ya, sebelum slide selanjutnya, saya coba ajak Ibu dan Bapak nonton dulu ini. Kita videonya. Ini kelihatan nggak? Jelas Mas, jelas. Ya, suaranya juga kedengeran. Saran webinar implementasi kurikulum. Kedengeran suaranya, Pak? Jelas Mas. Oke, baik. Kurikulum Merdeka. Bagi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan. Cuma kurang keras ya suaranya ya. Oke, sebentar. Suara videonya Mas yang kurang keras. Bentar ya, Pak. Oke. Ya, Bapak Bu silakan sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa ya. Karena malam hari, suasananya santai begitu. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Ya. Saya play dulu ya. Harus memiliki akun di portal webinar menggunakan email belajar.id, SIM PKB, atau menggunakan Gmail. Berikut adalah alur pendaftaran di portal webinar implementasi kurikulum Merdeka atau webinar IKM. 1. Akses laman webinar IKM melalui link berikut, kemudian klik daftar atau masuk. 2. Pilih jenis akses login yang diinginkan. Apabila ingin login dengan akun Gmail, maka klik masuk dengan belajar.id atau dengan google.com. Kemudian, login dengan email yang akan digunakan sebagai akun portal webinar.
Apabila ingin login dengan akun SIM PKB, maka klik akun SIM PKB, kemudian login menggunakan username dan password akun SIM PKB. 3. Apabila peserta berhasil login, maka akan muncul form ubah profil. Isi dan lengkapi data pada form, kemudian klik simpan untuk menyimpan data. 4. Data profil yang berhasil disimpan akan muncul pada halaman dashboard. Berikut adalah alur untuk mendaftar kegiatan webinar IKM yang tersedia. 1. Setelah peserta berhasil login, akan muncul kolom daftar kegiatan webinar pada dashboard. Klik di sini untuk masuk ke menu kegiatan, dan halaman daftar kegiatan webinar akan muncul. 2. Klik preview pada kolom aksi untuk melihat poster webinar. 3. Klik daftar pada kolom aksi dan klik ya ikuti pada pop-up notifikasi untuk konfirmasi mengikuti webinar. 4. Apabila telah berhasil dikonfirmasi, maka status pada webinar akan berubah menjadi sudah mendaftar dan akan muncul fitur aksi kelola. Berikut adalah alur untuk mengikuti webinar IKM. 1. Klik kelola pada kolom aksi dan halaman kelola webinar akan muncul. 2. Fitur-fitur yang tersedia pada halaman kelola webinar antara lain link webinar, pretest, posttest, presensi dan evaluasi webinar, cetak materi dan cetak sertifikat. Fitur-fitur ini memiliki warna indikator sebagai berikut. Warna merah berarti belum memasuki jadwal yang ditentukan. Warna biru berarti sudah memasuki jadwal yang telah ditentukan sehingga sudah dapat diakses. Warna hijau berarti sudah melewati jadwal yang ditentukan sehingga tidak dapat diakses lagi. 3. Peserta dapat mengklik URL Zoom klik di sini untuk mengikuti webinar melalui Zoom atau dapat mengklik di sini untuk mengikuti webinar melalui YouTube. 4. Peserta dapat mengerjakan soal pretest dan posttest dengan mengklik pretest atau posttest. Kemudian, tampilan instrumen pretest atau posttest akan muncul. Perhatikan setiap petunjuk dan pilih jawaban dengan memberi tanda checklist. Klik simpan jawaban untuk menyimpan data. 5. Peserta dapat mengisi survei evaluasi webinar sekaligus melakukan presensi kehadiran dalam webinar dengan mengklik presensi dan evaluasi webinar. Kemudian, tampilan survei dan presensi webinar akan muncul. Isi dan lengkapi form survei, lalu berikan tanda tangan kehadiran di akhir form. Klik simpan survei dan presensi untuk menyimpan data. 6. Peserta dapat mengunduh materi webinar dengan mengklik materi. 7. Peserta dapat mengunduh sertifikat webinar dengan mengklik cetak sertifikat. Oke. Oke, itu tadi gampang sebenarnya Pak ya, Pak Sudiarto Gampang ya. ya, sistematis. Sistematis. Jadi alurnya seperti itu saja, tidak rumit. Mungkin nanti Alur pendaftaran webinar. Kita hanya perlu mencoba saja nanti. Ya. Nah ini Pak Sudiarto dan Ibu Bapak semuanya, kita itu punya webinar yang rutin di Direktorat Guru PAUD itu. Webinarnya namanya webinar Selasa Seru. Kemarin sih saya tanya sama Pak Lili, ada nggak tutor yang pernah ngikutin Selasa Seru? Nah kalau di data kita, nggak ada Pak soalnya. Jadi di data kita itu tahun 2023 kemarin kami cek kosong. Yang banyak memang pamong dan penilik ya. Nah data tutor itu masih kosong. Sehingga kemarin saya minta ke Pak Lili. Biasanya di Selasa Seru ini untuk tahun 2023 ini inovasi kita adakan hybrid. Jadi ada yang hadir secara daring, ada yang hadir secara luring. Nah, biasanya yang hadir secara luring itu adalah apresiasi kita kepada mereka yang sudah pernah ikut webinar Selasa Seru secara daring di tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Nah, karena ini kemarin tutor kami tidak menemukan datanya, sehingga akhirnya saya minta sama Pak Lili, carikan data tutor yang bisa kami undang secara luring, kemudian nanti kami akan undang secara luring gitu ya. Karena apa, Ibu dan Bapak? Saya bilang sama Pak Lili, karena memang tidak ada yang jumlahnya tidak sebanyak guru PAUD, guru TK, pamong, penilik yang pernah ikut Selasa Seru, saya bilang, maka kategorinya ini aja, kategorinya adalah tutor yang biasa nulis, yang suka nulis. Di webinar Selasa Seru ini,
kita ada selain outputnya konten materinya, itu ada outputnya adalah tulisan, Pak Sudiarto. Jadi yang hadir secara luring itu kita ajak menulis untuk pengalaman mereka sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Seperti ini misalnya, ada gotong royong menggerakkan literasi untuk negeri. Ini mereka akan buat tulisan praktik-praktik baik mereka dalam hal meningkatkan budaya literasi siswa. Kemudian ada yang temanya menyiapkan kemampuan literasi dan numerasi. Ini juga peserta luringnya akan berbagi tentang praktik baik mereka untuk menyiapkan kemampuan literasi dan numerasi. Termasuk ini, nah, Abah Jalal nih yang pernah kita undang ke Batam pada saat itu. Di Batam temanya tentang pelaporan hasil belajar untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan. Nah, ini pesertanya juga kita ajak nulis tentang pelaporan hasil belajar. Nah, jadi nanti besok itu juga tema kita yang Selasa Seru, ini kita tebengkan dengan webinar yang akan kita adakan sekarang ini. Jadi akan kita siarkan secara live dulu untuk edisi perdananya. Nah, makanya yang diundang secara luring nanti itu adalah apresiasi dari kami pada para tutor yang sudah ada nih datanya di Pak Lili, tapi mohon izin nanti tidak semua yang di Pak Lili serahkan itu yang kami undang, karena akan kami kompilasi dengan data yang ada di kami, Pak. Jadi ada tidak semua tutor, tapi ada guru Dikmas lah ya, yang dari Pamong kita undang juga penilik, tapi yang terbanyak porsinya yang tutor gitu. Sehingga nanti kami berharap Ibu dan Bapak yang diundang itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam bidang penulisan. Nah, Ibu Bapak semuanya, ini webinar IKM. Kalau tadi Selasa Seru ya, Selasa Seru itu temanya tidak hanya kurikulum merdeka. Selasa Seru temanya lebih umum, lebih banyak gitu ya. Ini seperti ini tadi ada literasi numerasi, ada pelaporan, ada program organisasi penggerak dan lain sebagainya. Tema-temanya tema-tema yang tematik yang pada saat itu sedang hangat untuk diangkat. Nah, sedangkan yang IKM kita punya juga di Guru PAUD Dikmas. Kita namanya Akrab. Nah, ini yang kita buat dengan pembelajaran juga, dengan pokja pembelajaran, dengan mengundang guru-guru yang lintas jenjang. Ada guru SD juga, ada guru SMK yang kita undang juga, termasuk guru PAUD. Nah, ini yang menggunakan portal webinar IKM secara khusus, Ibu Bapak. Kemudian, untuk webinar kita nanti, ini adalah inisiasi dari teman-teman dari tim kerja pembelajaran. Jadi, nanti akan diadakan webinar series. Webinar seriesnya itu ada 5 series. Ada 5 series. Series perdana nanti tanggal 12. Series kedua saya lupa tanggalnya tapi sudah diatur. Sampai series kelima. Nah, Ibu dan Bapak diharapkan bisa mengikuti semua series ini. Karena di masing-masing series ini akan dapat sertifikat. Jadi kalau sertifikatnya lengkap gitu 5-5-nya, mungkin nanti bisa ditukar jadi voucher apa gitu kali Pak dari Pikomtara. Dari Forum Kesetaraan. Oh, siapa yang lengkap mengumpulkan 5 nanti dapat apa gitu. Nah, bisa juga tuh. Jadi kayak kita kalau belanja di Alfamart ngumpulin ini ya, ngumpulin stem gitu. Nah, kalau ini ngumpulin sampai 5, wah itu dapat hadiah gitu, bisa jadi seperti itu. Silahkan aja dibeli. Iya, silahkan kalau mau dibuat kreativitas untuk meningkatkan penonton webinar ini gitu ya. Nah, tujuannya Ibu dan Bapak, kita ingin bisa ikut serta meningkatkan kompetensi tutor melalui pendalaman materi-materi kunci terkait implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan kesetaraan. Kemudian yang kedua, kita berharap juga bisa menyediakan konten materi di dalam media atau kanal YouTube yang bisa diakses secara berulang oleh para tutor gitu. Nah, ini tujuan kita melaksanakan webinar series ini. Betul. Tema-temanya apa? Tadi saya bilang ada 5 ya. Sekarang kita pindah ke tema-temanya. Oke, tema-temanya ini. Nah, kami sudah siapkan tema-temanya itu ada tentang struktur kurikulum dan pendistribusian SKK, pendidikan kesetaraan pada kurikulum merdeka. Nanti yang akan jadi narasumber ada Pak Fauzi Eko, ada Pak Ren ya. Kemudian ada tentang pengorganisasian pembelajaran seperti apa. Ada tentang perencanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan, bagaimana menyusun modul ajar gitu.
untuk pembelajaran tatap muka, untuk pembelajaran mandiri dan tutorialnya. Kemudian juga ada tentang asesmen pembelajaran pendidikan kesetaraan pada kurikulum merdeka. Jadi lengkap nih, dari persiapan, perencanaan, proses pembelajarannya sampai tahap asesmennya. Kemudian ada yang kalau di luaran kita bilangnya project base ya. Di sini ada program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila pada pendidikan kesetaraan. Nah, ini juga akan disampaikan. Jadi ada 5 tema yang menurut kami ini tema-temanya sangat menarik dan ini tentunya perlu diketahui oleh para tutor kesetaraan semuanya. Jadi jangan sampai lewatkan ini tanggal tayangnya nih. Tanggal tayangnya yang perdana nanti tanggal 12 September. Kemudian seri selanjutnya tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29, tanggal 6. Nah, yang seri 15 sampai seterusnya ini kita sudah syuting, sudah produksi, nanti saya lihatkan foto pelaksanaannya. Kemarin kami undang tuh ada Bu Astati, ada Pak Abah Jalal gitu ya, yang kita undang juga untuk menjadi narasumber. Nah, di seri yang perdana ini ada yang live-nya. Besok di tanggal 12 September itu kita seri live, bukan yang rekaman. Seperti itu. Ya. Nah, gimana alur pembelajarannya? Alur pembelajarannya gini, Pak. Jadi ini harus diketahui supaya semuanya dapat sertifikat. Karena kalau tidak melalui ini nggak dapat sertifikat. Yang pertama yang perlu dilakukan registrasi. Seperti tadi yang dijelaskan di video. Tutor melakukan registrasi pada portal webinar IKM. Setelah itu pretest. Kerjain pretestnya. Nah, di dalam laman registrasi itu ada pretest seperti tadi yang sudah disampaikan juga di video. Lalu ikuti materinya. Karena kalau tidak mengikuti materinya, nanti mungkin tidak bisa mengisi form presensi dan evaluasi. Gitu. Setelah itu baru mengikuti post-test. Salah satu saja tidak dikerjakan, maka sertifikat tidak bisa dicetak. Ini semuanya harus cek semua. Jadi baru bisa cetak sertifikat. Seperti itu. Nah, sertifikatnya seperti ini contohnya. Sini sudah ada QR code-nya, ada logo Kemendikbudnya, Merdeka Belajar. Jadi yang disebutkan Pak Lili tadi ini resmi ini sertifikatnya dari kementerian. Ini yang saya bilang. Ini contohnya. Contoh pada saat itu, bukan contoh, foto dokumentasi pada saat kita proses produksi. Begitu. Ibu, ini ada Pak Tohari ya. Nah, ini ada Pak Lili. Jadi kita syuting pada saat itu, ya nanti tinggal Ibu dan Bapak saksikan. Nah, sekarang saya coba ini simulasi ya Pak proses pendaftarannya ya. Saya coba simulasi proses pendaftaran dulu ya. Jadi silahkan Ibu Bapak kalau bisa sambil ikuti saja ya. Iya. Nanti setelah ini baru kita tanya jawab. Nah, ini kita masuk ke webinar IKM. Webinar IKM. Tulis saja webinar IKM. Webinar IKM. Muncul ini. Beranda ini. Klik. Nah, setelah diklik, kita langsung masuk. Daftar. Nah, ini saya udah bikin nih. Nih, udah ada 193 pendaftar. Berarti Ibu dan Bapak sudah siap nih, sudah pinter maksudnya, sudah bisa. Tinggal membagikan lagi supaya yang mendaftar ini bisa lebih banyak. Kalau bisa ada 1000 yang mendaftar, karena biasanya gini Pak Sudiarto, yang hadir itu 50% dari jumlah pendaftar biasanya. Kalau 190 ini paling yang datang cuma 100. Nah, kita nggak mau segitu. Kita berharap nih yang daftar mungkin paling dikit 1000 supaya yang datang nanti bisa 500 sampai 600 orang gitu. Mas Ayu, mungkin sekaligus saja yang 30 orang di sini suruh daftar dulu. Coba kita mau lihat. Coba. Nah. Coba ya, Bapak Ibu ikuti dan daftar ya. Lanjut ya. Nih saya coba kasih contoh daftar. Ya. Saya ulangin lagi sekali lagi ya. Ini saya balik lagi. Cari saja di Google searchingnya webinar IKM. Nanti dia akan muncul ini yang paling atas. Tinggal klik. Nah, ini langsung daftar. Klik daftar. Terus masuk dengan akun Belajar ID atau Google. Kalau sudah punya Belajar ID boleh pakai Belajar ID. Kalau Google
Boleh juga. Nah, tinggal Iya. diklik. Nah, ini karena saya udah join, dia langsung masuk. Tapi kalau misalnya belum join, tadi ada pilihan ya. Di video tadi ada pilihan. Mau pakai email apa nih Google-nya gitu. Tinggal kita Ya. klik emailnya itu. Nah, Ya. nanti Ibu dan Bapak disuruh mengisi ini. Nama, nick-nya, NIP-nya, instansi, ini data-data yang dibutuhkan. Ini semua wajib diisi nih. Kalau ada keterangan Ya. wajib diisi, berarti wajib diisi. Nah, ini kenapa saya muncul ini lagi, Bu Bapak? Karena gini, saya sudah join juga di akun Belajar ID saya, nick-nya itu sama. Jadi untuk platform ini tidak bisa satu nick itu 2 akun, kecuali kita bisa konfirmasi dulu ke admin untuk dibuka gitu. Itu bisa sebenarnya. Nah, makanya kalau saya isi ini, oh iya, jadi adminnya ada Kang Zaki, jadi bisa katanya. Jadi kalau terjadi seperti ini, misalnya Ibu Bapak sudah daftar kok muncul lagi disuruh lengkapi data lagi, itu terjadi karena Ibu pakai 2 akun, pernah mendaftar dengan nick Ibu dan Bapak. Jadi maksudnya platform ini hanya bisa join dengan satu nick kalau kita sudah daftar gitu. Tapi itu bisa dibuka oleh admin seperti itu ya. Nah, kalau sudah daftar nanti tinggal di save. Ini kalau pun saya isi di save dia nggak bisa karena saya terdaftar di akun yang satu lagi yang pakai Belajar ID. Nah, sekarang saya pindah ke yang sudah aman ya, yang sudah bisa join. Belajar ID. Sebentar. Ibu Bapak yang ada di sini langsung ya, langsung mendaftar ya. Supaya semakin bertambah lagi nih pendaftarnya. Kenapa kan? Nah, iya saya pakai. Nah, ini udah ada tuh. Wah, udah ada yang nambah lagi. Udah ada yang nambah 3, berarti udah bisa dong. Nah, tinggal Ya. nanti yang sudah bisa ngajarin ke yang belum bisa. Saya sudah masuk, Mas. Sudah masuk ya, Pak? Iya, mantap. Sudah terlama ternyata. Nah, nanti kalau kita sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini nih. Dari LIB, direktorat, kemudian data kita yang tadi kita sudah masukkan, itu akan muncul. Nah, ini tadi, nick-nya hanya ada satu nick yang bisa dipakai. Nah, kemudian ini kita bisa klik, ini karena saya pakai akun sendiri ya. Tadi bukan akun penyelenggara. Nah, ini yang sudah pernah saya ikuti nih. Nah, ini sekarang saya daftar ya. Ini nih yang baru nih, struktur kurikulum dan pendistribusian SKK. Oke, sekarang saya daftar. Klik daftar, Anda yakin? Ya ikut. Udah, gitu aja daftarnya. Data kita udah langsung masuk. Nanti pada saat pelaksanaan, kita klik di sini, kelola. Pada saat hari H nih, tanggal 12, jam 1:30, kita klik di kelola. Nah, terus di sini akan muncul nanti link Zoom-nya. Ini link Zoom-nya belum kita masukkan, belum kita on. Kita on-nya nanti kira-kira jam 13.15. Baru nanti itu bisa diklik link Zoom. Nah, terus pretest ini juga akan nyala kalau kita sudah on kan. Kita belum on kan nih, karena pretestnya narasumbernya belum kasih. Jadi ini belum kita bisa inputkan. Mas, ada satu narsum yang sudah kasih, satu narsum lagi belum. Jadi ini kita input dulu, baru nanti pretest akan kita nyalakan. Seperti itu. Nah, post test nanti gini Ibu Bapak, pretest ini akan kita nyalakan mulai misalnya besok gitu ya, kalau sudah ada soalnya, kita nyalakan besok, tapi kita akan matikan biasanya di 30 menit setelah acara dimulai. Jadi kalau kita masuknya pada saat daftar belum ngerjain pretest, antar aja gitu ya. Kemudian pada saat hari H kita datangnya telat, jam 13.45, pretest sudah mati. Pretest sudah mati dan Ibu Bapak nggak bisa dapat sertifikat. Oh begitu. Nah itu cara kami supaya Ibu Bapak on time datangnya, Ibu Bapak bisa benar-benar mengikutinya sesuai jadwal gitu ya. Nah post test baru akan nyala setelah itu. Post test belum kita nyalakan. Post test akan nyala mungkin 30 menit sebelum acara selesai, sama dengan presensi. Nah ini post test dan presensi akan kita nyalakan 30 menit sebelum selesai, akan kita matikan di sore hari atau malamnya.
Gitu. Kemarin kita sepakat gitu dengan Pak Lili, kalau biasanya kita sore hari jam 5 kita stop gitu ya. Nah, ini untuk yang tutor kita kasih keringanan, kita stopnya di malam gitu. Nah, itu jamnya kira-kira jam 9 atau jam 10 itu kita tutup. Nah, kalau itu tidak dikerjakan, maka kita tidak bisa cetak sertifikat. Seperti itu. Itu Mas Ayub kalau Ya, Pak. postas itu misalkan hasil skornya kurang bagus itu tetap dapat sertifikat tidak itu? Tetap dapat, Oh, tetap tetap dapat. Yang tidak penting tidak ada ngulangan postas itu ya? enggak, ini tujuan kami bukan untuk penentu kelulusan, bukan untuk penentu dapat atau tidak sertifikat. Tujuan kami hanya ingin mengukur sejauh Ukur mana ibu dan bapak keserapnya. bisa Iya. mempelajari materi ini. Sebelum tahu materi ini, tingkat pemahamannya berapa. Setelah tahu materi ini, tingkat pemahamannya seperti apa. Itu aja, Pak. Untuk dapat Oke. sertifikat, kita yang penting semuanya checklist. Pretest checklist, post-test checklist, presensi evaluasi checklist. Udah, cuman 3 itu aja. Dan aktif selama kegiatan berlangsung ya. Jadi saat berlangsung ya Mas ya. Tidak semua aktif. Yang pretest ini hanya aktif 30 menit setelah acara dimulai. Oh Sampai gitu. 30 menit setelah acara dimulai. Jadi Sedangkan Pak Sudiarto post-test, izin. ya, monggo Pak Jadi gini Jaki. Pak Sudiarto, misalnya mulai jam 13.30. Nah Ya. itu sebelum jam 13.30 sebenarnya pretest sudah bisa dilakukan. Apakah dari pagi atau dari jam 11, tergantung mekanismenya. Nah, pretest Hmm. ditutup itu pukul 14.00. Oh gitu. SOP-nya seperti itu, di panduan itu jelas. Ya. Nah, post-test itu kan sebenarnya berakhir 15.30. Kenapa diambil seperti itu? Jadi post-test dibuka 15.00. Biar orang-orang mantengin. Bisa jadi Ya. orang-orang itu, itu yang tadi saya bilang, adalah yang apa ngerjain masak gitu kan, atau enggak siang-siang Pak Sudiarto Ya. malah dipanggil ke dinas. Nah, jam 15 baru bisa. Masih bisa ya. Masih Oh. bisa. Nah, tadi Mas Ayub sampaikan kesepakatan dengan Mas Lidi dibuka sampai jam 5. Bila mana mereka tidak mengerjakan pretest atau post-test ataupun presensi, yang nggak dapat sertifikat. Sertifikat juga akan keluar paling cepat 2 kali 24 jam gitu ya Mas Ayub ya. Betul, Ya, betul. ya, oke. Sertifikat bentuknya digital. Tadi contohnya Bisa. Bu Direktur ada. Bu Direktur pun pencari sertifikat sama kayak Pak Sudiarto. Oke, oke, oke. Karena ada kelonggaran itu ya. Jadi tidak pas kegiatan berlangsung masih ada spelling waktu lah gitu ya. Ya, betul Pak Sudiarto. Jadi Nah, sip. kita kita apa? Kita longgarkan tidak seperti yang webinar IKM lainnya gitu, Pak. Oke. Ya, dari saya itu dulu mungkin bisa dibuka forum diskusinya Pak Sudiarto. Silahkan. Oke, terima kasih. Ini paparan yang luar biasa dari dua narasumber kita, Kang Zaki dan juga Mas Ayub. Plus buat narasumber kita, Bapak Ibu semua ya. Silakan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang pukul 20:40 pas, kita buka sesi tanya jawab diskusi santai saja sambil minum-minum, sambil ngopi silahkan ya. Kita buka Bapak Ibu. Nah, ini ada langsung masuk di chat ya Kang Zaki dan Mas Ayub. Ini dari Mas ya, Mas atau Abang ini. Abang Ruli Hasanuddin dari SKB Pinerang, Sulawesi Selatan. Kalau boleh usulkan, mungkin setelah mengisi pretest, posttest, form evaluasi terdapat tanda checklist kalau ada kelupaan maksudnya itu. Kalau ada kelupaan ini kalau ada kelupaan maksudnya ya. Begitu ini usul Kang Zaki. Jadi mungkin Ya, direspon monggo. langsung aja ya Pak Sudiarto nih. Dying Rule Ya. ini udah pernah saya datengin. Kemarin baru didatengin sama Pak Fauzi, sosialisasi Iya, di SKB Pintrang. Kalau Pinerang Mas ya. Said Oh, memang ya. belum kenal. Walaupun Dying Rule udah kenal Mas Said juga. Tahun lalu beliau salah satu pamong belajar 10 besar ya. eh, dan dapat penghargaan, dapat laptop. Untuk pretest, post-test, dan form Suaranya putus-putus evaluasi, Kang Zaki. kalau kita, saya harus kasih slide mana? Sebentar. Berat. Suaranya putus-putus ya. Jaringan saya nyentuh lagi. Hmm, Ya, mana? di Sumatera Barat mungkin karena jauh ya Kang ya. Karena jauh ini. Iya, Ya, oke. Slide. Ini kedengaran nah, nggak, ya, jelas Pak. Ya, Mas ya. Sudiarto? Oke ya.
Jadi Jelas, kan jelas tadi sekarang Mas jelas. Ayub sampaikan, Ya. ini kita di Belajar ID ini kita masuk, saya pakai akun saya ya, terus di kegiatan. Nah ini kan saya udah masuk nih, misalnya saya klik daftar juga. Tadi Mas Ayub lupa, teman-teman bagi teman-teman yang sudah terlanjur lewat, tadi kan checklistannya bisa Ya. ngeliatnya di YouTube. Jadi biasanya dari penyelenggara itu ada YouTube-nya tuh. Bisa ngeliat flyernya juga. Misalnya BGP Kaltim. Ini flyernya ada jelas gitu. Ya. Nah, pertanyaannya Daeng Ruli pada saat dikelola sini, ini sebenarnya kan merah, 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 biru, merah ya. Nah, misalnya pretest kita sudah mengerjakan tadi, ini nanti akan hijau. Hmm. Post-test dibuka, selama post-test belum dibuka, nggak bakalan hijau. Pada saat penyelenggaraan nanti akan hijau. Bila mana sudah lewat waktunya, merah, Pak. Nah, presensi juga sama. Untuk sekarang kita masih memberi kelonggaran. Sebenarnya kan kalau mekanisme diklat ya, dalam proses pembelajaran harus ada pretest yang tadi Pak Sudi sampaikan. Misalnya post-test mereka nilai KKM-nya tidak mencukupi ya. Nilai Ya. misalnya nilai pretest dapat nilai 7 dari 10 Su- soal. Post-test dapat nilai 5. Padahal KKM-nya minimal harusnya 7 gitu kan. Nah, Ya. kita masih memberi kelonggaran sekarang. Kita ingin tahu seberapa sering mereka mengerjakan pretest, post-test, sama presensi. Ada aja orang-orang tuh, wah saya ngerasa udah ngisi pretest, post-test. Nanti Bapak Ibu, teman-teman, pada saat klik pretest ini, pas penyelenggaraan, ini akan kebuka pop-up baru. Pop-up baru bahwa ini akan sudah pretest. Post-test juga sama, akan pop-up baru. Jadi kalau sudah ngisi semua, nah ini akan hijau. Baru Ya. cetak sertifikat yang tadi saya sampaikan 2 kali 24 jam. Gitu. Cukup jelas ya, Daeng Ruli, sukses lah. Saya yakin teman-teman pasti ada yang sudah pernah bergabung karena biasanya waktu dulu-dulu kita sering share ke Mas Lili. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kang Zaki. Berikutnya Bapak Ibu monggo dipersilahkan mungkin raise hand atau juga menyampaikan pertanyaannya lewat chat ya. Karena kita masih ada waktu sebentar ini sampai pukul 21 begitu. 1,5 jam durasinya kita selenggarakan. Monggo Bapak Ibu semua masih ada waktu silakan bertanya. Sangat kusuk rupanya nih Kang Zaki dan Mas Ajib ini pesertanya ini. Sudah sangat menyimak semua, sudah paham barangkali. Atau memang ada kemungkinan ini sudah jelas ya, nggak perlu pertanyaan atau memang nanti tinggal action saja. Ya, menyimak mulai hari Selasa di Selasa Seru. Sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Ya. Sudah 1 jam berlalu acara ini kita selenggarakan ya, dari tadi pukul 19.45 dan sekarang pukul 20.45. Jika masih ada pertanyaan, ada undang-undang dari Bapak Ibu, silakan. Ya, mumpung narasumber kita masih stay tune di sini. Mungkin kalau saya balik ke Pak Sudi. Pak Sudi sudahkah tadi uji coba? Coba kita mau lihat share screen selaku moderator. Oh Biar iya, Pak Sudi sudah, juga yang sudah. mewakili teman-teman. Silakan coba. Coba-coba. Ini tadi saya di mana ya? Ini Pak ya. Oke. Nah, ini Mas Kang Yaki ya? Kelihatan Betul. nggak? Ya, nah coba Pak Sudi, ini kita coba ya. Pak Ya, Sudi kan udah daftar yang tanggal 12, daftar ya juga ini yang ya. tanggal 11. Oh yang ini ya, yang Klik daftar, ya. bawah ya. Oh, klik ya, Nah, silakan. Ini nah ikuti. kalau yang tanggal 11 ini kan Nah, Direktorat PAUD ya, walaupun materinya sebenarnya, direktur paut. saya kurang yakin gitu kan Pak Sudi, wong saya bukan orang PAUD, ya kita lihat flyernya gitu. Yang penting kalau mau mencari ilmu sama siapa saja, kapan saja, monggo. Kita lihat flyernya Pak, yang di atas kelola ini. Yang di atas kelola ada Yang di sini gambar. ya. Yang sebelah, yang tanggal 11. Kalau tanggal 12 flyernya belum ada. Nah, yang Oh itu yang sini ya. klik ya. Oh gitu. Terus ini sebentar Mas Kang Yaki ini yang ini kok channelnya YouTube ya? Ya, karena sudah selesai acaranya. Oh gitu. Jadi besok tidak anu ya, tidak live ya. Iya, jadi kalau ini kan tanggal 7, tadi jam 2 sampai jam 4 dilaksanakan oleh BGP Kaltim. Oh, Nah, yang bila kemarin mana ya. Pak Sudi mau hari ini Pak,
tadi jam 2 sampai jam 4. Nah, Bapak Oh, yang kalau mau tadi ya. nonton, klik YouTube-nya coba. Oh gitu. Akhirnya ada Nah, penonton. ini langsung ke YouTube-nya BGP. Oh gitu. Oke Kita oke klik oke. videonya, ada di video kayaknya, Ini statusnya. ya. Atau di live. Oke Live sebelahnya live. Pak, live. Ya. Oke. Nah, Oh ini iya. webinar Ini. Etam ini ada di sini gitu. Betul ya. Oke oke di sini. Oke nanti bisa kita Bal- lihat. ya, balik lagi ke Kita webinar kembali ya IKM Pak. ke webinar KM. Ya, Tadi sebelah mana ya? sebelah BGP Kaltim ada tabnya tuh Bapak. Hmm? Ini tab webinar IKM. Ditutup aja ini BGP Kaltimnya, YouTube-nya ditutup Pak X. Betul ya. Ya, tutup X. Nah. Nah, balik lagi ke webinar IKM lamannya Pak. Oh yang saya Pak ya. Ya, Masih di sini. webinar IKM Pak. Sebentar sebentar sebentar. Mana tadi ya? Ini tabnya Bapak yang ke atas lagi di atas ada tulisan webinar IKM sebelah kanan. Sesudah ini lamannya webinar IKM Pak Sudi. Sebentar sebentar sebentar. Webinar IKM. Ini BGP Webinar Kaltimnya ditutup aja Pak. di mana Mas? Kok gak kelihatan ya? Udah, nggak apa-apa. Saya aja yang share screen. Jadi Oke. mungkin ada pertanyaan lagi Pak Sudi. Saya lihat teman-teman udah ada yang Silakan web Bapak Ibu ataupun yang mau ada bertanya. yang gitu. Bentar ini ada chat ini. Silakan Bapak Ibu langsung daftar ya. Besok tinggal ikut sesinya atau nanti lihat video YouTube-nya untuk kegiatan yang sudah selesai. Ini Kang Jaki dari Ibu Yorsi Nuzulia. Untuk LKP bisa disosialisasikan juga Pak. Tutor di LKP juga membutuhkan sosialisasi untuk mengakses webinar. Monggo Pak Kang Yasi. Ya, ini temannya Mas Ayub nih, Miss Yorsi, narasumber berbagai praktek baik yang dari Bangka, Alhamdulillah. Betul, teman-teman, utamanya para tutor yang belum pernah bergabung ke webinar IKM ataupun belum menjadi narasumber berbagai praktek baik, mungkin Pak Sudi juga belum ya, seperti Belum. halnya Abah Jalal atau Bunda Astati, disinilah peluang. Jadi belajar di webinar IKM, belajar di mana saja pendekatan yang saya sudah berkali-kali bicarakan atau ngomong dengan BGP BBGP masing-masing provinsi. Misalnya kalau Pak Sudiarto kan dari Jogja ya, BBGP Jogja. Terus Miss Yorsi dari Bangka, ya BGP Bangka Belitung Bangga. gitu. Nah, bagaimana tutor-tutor ingin tahu? Ya, tadi paparannya dari Mas Said atau saya, monggo di-share. Bapak Ibu lah yang jadi narasumber. Sampai uji coba sistemnya. Simple sih sistemnya. Nanti YouTube-nya juga dan panduannya, monggo. Ada tambahan dari Mas Said, silakan. Mas Ayub silakan. Iya Pak Sudiarto gimana Pak? Izin tadi lagi ada diskusi juga. Gimana Kang Zaki? Ya, silakan kalau menambahkan materi penjelasan dari Kang Zaki tadi, Mas Ayub gitu. Oh iya, dari saya sebenarnya yang penting ini tidak sampai di sini ya Pak penjelasan kita ini. Jadi harapan saya sih sebenarnya bisa di-share lagi di Kang Zaki juga udah share di kolom chat itu ada linknya, ada tautannya, di situ ada tautan video. Mungkin bisa di-share videonya di dalam slide itu, diklik aja di sini tadi ya di sebentar nih. Nah ini Oke, tak share nanti. nah ini link ini
bisa aja di-share ke rekan-rekan tutor supaya nanti jumlah pendaftarnya, saya di jumlah pendaftar Pak Sudiarto. Kalau jumlah pendaftarnya sudah banyak, insya Allah hajatan kita ini bisa berlangsung sukses gitu ya. Nah, kalau saya sih menargetkan kalau bisa yang hadir aja misalnya 500 gitu ya, berarti jumlah pendaftar itu harus 1.000 tuh. Nah, sekarang kan masih ada beberapa hari ya. Jumlah pendaftar itu saat ini masih di angka 190-an ya. Nah, ini perlu support dari Ibu dan Bapak semuanya. Gimana caranya kalau memang ini bisa kita buka untuk yang guru dikmasnya misalnya pamong dan penilik ya nggak apa-apa juga diajak gitu ya. Jadi yang penting bisa fokus di pendidikan kemasyarakatannya. Jadi angkanya juga bisa lebih banyak. Nah, mungkin kita butuh juga Pak Tohari, siapa lagi ya, Bu Yanti. Nah, itu yang dari penilik itu juga kita ajak kolaborasi untuk mensukseskan ini. Jadi jangan hanya di tutor saja, tapi kita gandeng pamong, kita gandeng penilik juga untuk bisa mensukseskan ini gitu ya, Kang Zaki. Dari saya itu, Pak Sudiarto. Ya, Betul, terima betul. kasih. Jadi Ya, nggak hanya tutor, siapapun dari pendidik PAUD, guru TK, kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar, maupun masyarakat dari umum juga ada, misalnya JFT, analis kebijakan, PTP, semuanya silakan. Ya, Pak Sudiarto. Itu mungkin dari kita berdua, ada lagi yang ya. perlu kita sampaikan? Jadi mungkin jika ini usulan Mas Ayub dan Kang Zaki, karena ini adalah sosialisasi untuk perdana di lewat forum tutor ya, lewat forum tutor melalui Vkomtara reguler seri yang ke-31. Barangkali eh, besok sebelum acara yang hari Selasa seru itu, kalau memungkinkan atau bahkan sudahnya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita adakan juga sesuatu seperti ini untuk kawan-kawan pamong dan juga penilik gitu. Karena begitu acara ini apa ya, diinisiasi oleh kawan-kawan tutor, kemudian informasi kita share di berbagai grup sana, responnya kurang gitu loh, responnya kurang. Jadi seolah-olah ini adalah kegiatan forum tutor gitu loh. Padahal kan substansi materinya kan tidak hanya untuk tutor sebetulnya kan. Jadi juga untuk pamong, untuk kepala sekolah, untuk kepala SKB dan seterusnya. Itu. Tapi seolah-olah ini adalah kegiatan tutor sehingga mereka tidak perlu merespon dengan aktif begitu. Jadi ini usulan Kang Zaki dan Mas Aib karena kami juga share di berbagai grup itu sepertinya responnya kurang karena seolah-olah nah, tadi ini adalah kita forum tutor itu. Padahal substansi materinya kan eh, tidak hanya untuk tutor ya, jadi tapi untuk semuanya begitu. Ini usulan Kang Zaki dan Mas Aib barangkali besok bisa kita sikapi. Kalau hari Senin bisa sebelum di acara eh, di acara Selasa dulu kan bagus. Tapi kalaupun nanti setelah hari Selasa tidak masalah, toh nanti masih ada seri-seri berikutnya kan begitu. Supaya teman-teman yang barangkali belum mengikuti malam ini kan juga lebih banyak tahu, kemudian meningkatkan pendaftar begitu. Dan juga Bapak Ibu semua barangkali nanti video ini bisa di-share, bisa menyimak di TV Tara DPP FTP kan Bapak Ibu ya supaya lebih segera beredar materinya sosialisasinya begitu supaya lebih banyak para pejuang penjelasan yang segera join aktif begitu. Itu Kang Zaki dan juga Mas Ayub masih adakah pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit Bapak Ibu semua? Ya. Ini materi sudah di-share Bapak Ibu ya oleh Kang Zaki. Silakan nanti mungkin bisa di-download. Sekali lagi kita ingatkan yang belum presensi daftar hadir Bapak Ibu ya silakan nanti segera mengisi daftar hadirnya begitu. Mas Ayub, itu video tutorial dikirim chat aja, bukan Oke, paparannya. siap. Mungkin panduan sama video tutorial. Ya, Pak Sudiarto, jadi teman-teman sekali lagi, mari kita sukseskan webinar IKM. Kita bukan hanya tutor, kita bukan hanya guru TK, pendidik PAUD, pamong Ya, belajar, penilik, kita adalah para pendidik bangsa. Mau ya. di pendidikan formal, non formal, informal, apapun namanya, Bapak Ibu orang tua juga kan ya. Nah, kita sama-sama mau belajar, monggo sudah disediakan sama pemerintah di sini. uh, sudah disediakan sama pemerintah, nanti tinggal Bapak Ibu explore sendiri gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.
Cukup Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Yang raise hand juga tidak ada, Kang Zaki dan Mas Ayub. Sehingga mungkin bolehlah. Jadi waktu kurang sedikit, yang 3 menit. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu sudah juga presensi, kemudian materi-materi sudah di share linknya ya oleh Kang Zaki dan Mas Ayub. Silakan diakses Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami berpesan sampaikan pada kawan-kawan semua yang belum sempat hadir pada malam hari ini di Vkomtara reguler DPP PKN bisa menyimak rekaman link YouTube-nya di channel TV Tara ya, DPP PKN, dan kemudian juga nanti di agenda-agenda berikutnya di seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Demikian terima kasih kami sampaikan upload dan terima kasih kepada Kang Zaki dan juga Mas Ayub. Terima kasih atas paparan materinya, diskusinya yang luar biasa pada malam hari ini. Saya selaku moderator yang diberikan amanah oleh pengurus DPP DPKN untuk memandu acara sosialisasi di agenda Vkomtara reguler 31 ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada galah, ya, mohon disimpankan. Kalau kami banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada narasumber Kang Zaki, Mas Ayub. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kemudian juga kawan-kawan yang dari luar negeri atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita ini membawa manfaat untuk semua bangsa Indonesia dan kita sebagai amal ibadah. Terima kasih. Kami akhiri. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa kembali di agenda kita di edisi berikutnya untuk Vkomtara reguler 32 dan juga VTP berikutnya serta agenda-agenda seri-seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD dan Dikmas. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu semua Bapak Ibu semua. Terima kasih Kang Zaki, Mas Ayub dan Bapak semua ya. Sama-sama, Pak. Ya, Oke, Pak selamat Sudi, izin istirahat. les ya. Ya, Teman-teman semua, silakan makasih banyak. istirahat. Teman-teman Terima sudah nonton kasih sudah dengar. Pak ilmunya hari ini. Ya, turnuhun, Makasih sehat Pak, selalu. pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pujiartoyo, ini udah muncul di layar. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan untuk ikut kita berikutnya Pak ya. Insya Allah dari manapun penyelenggaraannya semua informasinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, Salam dari Papua. ya. Salam Pak dari Jogja, dari Indonesia. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Luar biasa nih Papua kan sudah jam 11 Pak ya. Iya, jam 11. Oh, udah 11, Alhamdulillah masih ikut aktif. Coba aja ngopi link materi dulu Bapak Ibu. Silakan yang bagi yang mau istirahat mau live ya. Saya ngopi materi dulu link mana untuk kita share. Ya, selamat malam. Malam Bapak Ibu. Ya, link materi sudah ya.